Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Zakaria 7 ayat 11 kita akan baca dan renungkan bersama. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Saudara terkasih, ada seorang anak remaja yang begitu nakal sekali. Ia tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan seruan orang tuanya. Berkali-kali orang tuanya sangat marah kepadanya. Ia tidak mau sekolah. Ia bergaul dengan anak-anak jalanan yang tidak punya masa depan, yang sukanya mengganggu orang, mabuk-mabukan, main judi. Bahkan pernah ia membawa mobil papanya pergi jam 7 malam, lalu pulang larut tanpa membawa kendaraan papanya. Mobil itu ternyata digunakannya buat taruhan. Karena kalah balapan, mobil papanya diserahkan kepada orang lain karena ia kalah taruhan. Orang tuanya tidak habis-habisnya menasehati dan menegurnya, bahkan beberapa kali menghukum karena kenakalannya. Tetapi tetap saja masuk kuping kanan, keluar kuping kiri nasihat tersebut. Terkadang malah ia melawan orang tuanya dengan kata-kata yang demikian pedas dan menyakitkan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, teks yang tadi kita baca dilatar belakangi oleh masih begitu banyaknya orang-orang Israel yang tidak peduli pada Tuhan dan bangsanya. Ketika itu Zakaria hadir untuk menasihati bangsa itu, menjadi wakil Tuhan untuk menasihati bangsa itu. Tetapi banyak orang Israel tidak peduli pada firman Tuhan, pada peringatan Tuhan, pada perintah Tuhan. Bahkan mereka menolak pengajaran yang Tuhan berikan melalui para nabi dan ibu. Berkali-kali diperdengarkan firman, tetapi tetap saja mereka tidak mau taat dan setia. Misalnya, mereka melakukan pernikahan campuran yang dilarang Tuhan. Mereka menikah dengan orang dari bangsa lain yang tidak percaya Tuhan. Akhirnya mereka mengikuti kepercayaan pasangan mereka dan menyembah sesuai dengan kepercayaan bangsa lain. Memeras orang sebangsanya menjadi rentenir bagi banyak orang sebangsanya. Sungguh mereka sangat congkak dan begitu sombong, merasa paling tinggi, paling mulia, paling hebat, paling suci, dan sebagainya. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau bertobat kepada Tuhan. Mereka memang tidak bisa bertobat karena mereka punya telinga, tetapi mereka tidak bisa mengerti. Mereka menolak Tuhan. Kristus Yesus pernah berkata dalam Matius 13 ayat 9, bukan? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ketika itu ia mengajar dengan perumpamaan tentang benih gandum yang disebar di tanah yang berbatu, tanah yang bersemak duri, dan tanah yang subur. Ia mau mengingatkan kepada pendengarnya dan murid-muridnya untuk mengerti apa yang diajarkannya. Tetapi memang peringatan Yesus tersebut tidak akan bisa dimengerti oleh mereka yang tidak lahir baru dan bukan murid Yesus. Rahasia kerajaan sorga tertutup bagi mereka yang bukan anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan pada kita hari ini, melalui apa yang kita baca, bahwa kita ini adalah anak-anaknya yang dilahirkannya kembali, dan yang tahu bagaimana caranya menjadi seorang murid. Seorang murid yang setia dan taat pada perintah dan peringatan Tuhan. Karena domba-dombanya lah yang bisa mendengarkan suara gembalanya. Berkali-kali Tuhan bicara dalam hidup kita melalui apapun. Melalui firman yang kita dengar, melalui
melalui Alkitab yang kita baca, melalui renungan yang kita dengar, bahkan melalui orang-orang di sekeliling kita. Tuhan mau kita mendengar suaranya dan mentaati firman-Nya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kiranya Tuhan memberkati renungan singkat kita malam hari ini. Amin.